Hai sahabat pecinta catur, jumpa lagi dengan channel Dr. Sky. Di video ini saya membahas salah satu permain catur terbaik, Visi Anand ex juara dunia yang pegang buah putih melawan Boris Gelfand pegang buah hitam tahun 1996. Di sini saya akan membahas topik yang 2 hari lalu pernah saya upload, yaitu tentang serangan Grand Prix. Tetapi agar Anda paham lebih detail tentang ide dasar strategi serangan Grand Prix yang dianalisa oleh Stockfish, silakan lihat video yang saya upload pada tanggal 12 September 2024 di sini. Jadi mari kita mulai dengan Anand melangkah E4, dijawab Gelfand C5, kuda C3, D6, F4. Ini ciri serangan Grand Prix. Gelfand menjawab dengan G6, kuda F3, gajah G7, gajah C4. Ini langkah lain dari variasi serangan Grand Prix. Dan Gelfand melanjutkan dengan perkembangan yang normal dengan kuda ke C6, D3, E6, rokade pendek, dan kuda G ke E7, persiapan untuk memainkan langkah D5 menyerang gajah C4 ini. Harapannya juga dia menang tempo jika dibandingkan kuda ini ke F6 karena ada jawaban E5 mengusir kuda. Anand menjawab dengan menteri ke E1. Di sini jika hitam mencoba kuda ke D4, maka kuda makan kuda, pion makan kuda, kuda ke E2. Memang dilihat dari sudut pandang hitam dia memiliki ruang yang lebih bagus, tapi serangan putih di D4 ini menjadi masalah bagi hitam. Kita lanjutkan setelah Anand menjalankan menteri E1, Gelfand menjawab dengan H6 menjaga kuda ke G5 yang menjadi peta aktif bagi kuda putih. Anand menjawab dengan gajah B3, peta ideal gajah karena gajah ini sangat diperlukan dalam serangan Grand Prix ini. Jika hitam mencoba dengan kuda A5 untuk menyingkirkan gajah B3 ini, maka putih menjawab dengan E5, dijawab D5, lalu putih bisa mengunci posisi dengan melakukan D4. Kuda makan gajah, pion A makan kuda, dan putih mendapatkan file A yang bagus bagi kudanya. Jika dilanjutkan, pion makan pion, kuda makan pion D4, kuda C6, lalu gajah E3 yang nanti bisa dilanjut dengan kuda C ini ke E2 mengontrol peta D4. Dan bisa kita perhatikan bahwa gajah C8 ini menjadi gajah buruk karena diblokir oleh struktur pionnya sendiri, yaitu E6, D5 yang merupakan pion yang tidak bergerak, sehingga gajah C8 ini menjadi gajah yang jelek. Di sini Gelfand menjawab dengan A6, berusaha untuk mengusir gajah B3 ini dengan memajukan pionnya B5, lalu C5 ke C4. Anand menjawab dengan E5. Gelfand menjawab dengan kuda ke F5. Dia berusaha mendapatkan pos di D4, sekaligus dia tidak memakan pion E5 ini agar supaya gajah G7 tetap bisa aktif di diagonal G7 ke B2 ini. Dilanjutkan raja ke A1 dan Gelfand menjawab dengan kuda F ke D4. Kuda ke E4, kuda ambil kuda, benteng ambil kuda, pion ambil pion,
pion ambil pion, kuda ambil pion E5, dan benteng F1. Meskipun hitam menang satu pion, tetapi posisinya masih kurang bagus dibandingkan dengan putih. Langkah B6, maka gajah ke F4 dan dilanjutkan dengan menteri G3 yang bagus buat putih juga. Untuk itu hitam melanjutkan dengan G5, mencoba untuk menikam posisinya di sayap raja. Menteri ke G3, rokade pendek. Di posisi ini Anan melakukan pengorbanan gajah dengan makan pion G5. Meskipun ini bukan suatu langkah yang paling akurat, tetapi melihat kondisi di pertandingan saat itu, ini memungkinkan bagi Anan karena banyak faktor. Dimakan, lalu kuda makan pion G5, kuda G6. Dan sekarang benteng A ke E1. Menteri ke E7 dan benteng ke F5 tidak bisa dimakan oleh pion karena pin menteri akan kena oleh benteng. Ini sesuai dengan prinsip yang saya jelaskan di slide barusan. Gelvan menjawab dengan gajah ke F6, lalu kuda makan pion E6, dilanjutkan pion makan kuda E6. Di posisi ini, jika hitam melanjutkan dengan benteng ke E8, maka benteng F kembali ke F1, gajah mengambil kuda E6, lalu benteng makan gajah. Terpaksa diambil oleh menteri, lalu gajah ambil menteri, benteng ambil gajah, dan menteri F3 yang bagus buat putih. Gelvan melanjutkan dengan pion makan kuda, dijawab benteng makan pion. Lalu raja ke G7. Jika gajah ambil benteng, maka menteri ambil kuda skak, ditutup dengan menteri, lalu gajah ambil gajah skak, ditutup dengan benteng, dan gajah ambil benteng, putih menang. Lanjutkan setelah raja G7, Anan ambil menteri, gajah ambil benteng, lalu benteng ambil benteng, gajah ambil benteng, dan A4. Di sini Gelvan sudah menyerah karena ancaman seriusnya adalah H5. Tentu saja posisi raja hitam yang sangat terbuka memungkinkan banyak ancaman-ancaman dari menteri maupun gajah daripada putih. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.